Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mas Satria. Ingin menyapa Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudariku sekalian dengan ucapan salam para ahli surga, ucapan rasa kasih, sayang, cinta karena dasar Allah Subhanahu wa taala. Wahaikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini Allah masih izinkan kita untuk bersemuka, berkumpul, bermajelis bersama-sama. Semoga duduknya kita, semoga niatnya kita, semoga keberadaan kita di waktu yang singkat ini bisa menjadi sebuah wasilah, perantara, alasan kita untuk bisa menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan siang hari ini kita sharing, kita berbincang, kita ngobrol tentang why Palestina bersama teman-teman dari Titik Balik Surabaya. Kita awali dengan sebuah doa, semoga yang kita lakukan menjadi sebuah bukti, sebuah rasa yang kita temui saat ini selama 1 bulan lebih, mulai tanggal 7 Oktober yang lalu. Semoga dengan yang kita lakukan siang hari ini Allah catat menjadi amal-amal kebaikan sebagaimana nanti sebuah pertanggungjawaban atas keberpihakan kita kepada siapa? Tentunya kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kita awali dengan sebuah doa, teman-teman mohon diikuti ya Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Semoga dengan doa ini aktivitas kita ternilai ibadah. Kalau aktivitas ternilai ibadah, maka insya Allah penuh dengan lapis-lapis berkahnya Allah. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Baqarah ayat yang ke-32. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami fahami, yang kami mengerti, yang kami ketahui kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang saya hormati Mas Giri, Mas Satria dan seluruh teman-teman dari Titik Balik dan Bapak Ibu undangan dan juga rekan-rekan semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Izin saya awali ketika kita membahas tentang why Palestina, saya awali dengan pola pikir kita, paradigma kita, kacamata apa yang kita gunakan untuk menilai kejadian yang saat ini terjadi. Ada 2 hal yang saya jadikan prolog sebelum kita membahas tentang bagaimana secara singkat apa yang terjadi, seperti apa ke depan dan apa yang harus kita lakukan. Sebelumnya kita akan membahas dulu pola pikir yang kita gunakan itu apa. Begini, kekuasaan Allah itu tidak bisa terikat dengan hukum manusia. Ketika Rasulullah berucap, Rasulullah menyampaikan, Rasulullah bersabda, apakah sabda beliau itu konteksnya hanya informasi, ataukah sabda Rasulullah itu statusnya adalah solusi? Apapun yang diucapkan Rasul itu tetap memiliki keterkaitan dengan kekuasaan Allah. Contoh, ada dalam sebuah kitab, namanya kitab Al-Mustadrak. Ini contoh saja sederhana. Kayak kita ini teman-teman, jamuan makan ya. Suatu saat Rasulullah seperti teman-teman ini sedang jamuan makan. Kita ini jamuan makan ya? Iya Pak? Pak Giri? Itu? Iya. Ada makannya. Setelah kajian ada sajian. Di sini inti, di sini untu. Tahu untu? Ya, makan ya. Dalam sebuah jamuan Rasulullah mendapati jamuan itu hanya disembelih 1 ekor domba, hanya 1 domba.
Ketika hanya satu ekor domba, maka Rasulullah itu paling suka bagian domba itu kaki bagian belakang. Lalu Rasul berucap kepada seorang sahabat, ambilkan kaki domba satu, kemudian dimakan oleh Rasulullah habis. Rasul bilang lagi, ambilkan kakinya lagi, dimakan Rasulullah habis. Ambilkan kakinya lagi, dimakan Rasulullah habis. Ambilkan kakinya lagi, dimakan Rasulullah habis. Lalu Rasulullah bilang, ambilkan kakinya lagi. Keberapa kalinya itu tadi, Pak? 5 kali. Sahabat yang dari tadi dimintai bantuan itu langsung menyeloroh berucap, menjawab permintaan Rasulullah dengan jawaban, kira-kira apa jawabannya seorang sahabat ini? Kalau misalnya teman-teman yang jadi sahabatnya tadi, lalu kemudian Rasulullah minta, mohon maaf Mas Noval, tolong ambilkan satu kaki dombanya lagi. Kira-kira jawabannya Bapak Ibu apa? Habis. Habis ya Rasul. Dan itu jawaban sahabat itu. Untungnya sahabat yang menjawab, bukan kita. Apalagi kalau orang Surabaya menjawab, ya Rasulullah habis. Masa panjenengan boten mikir? Kan dombanya cuma satu. Domba satu itu kakinya 4 ya Rasulullah. Panjenengan sudah 1, 2, 3, 4. Sudah makan 4 kali. Ini berarti habis. Biasanya kita jawab panjang. Nah menariknya, apa jawaban Rasulullah? Beliau menjawab, kalau kamu ikuti saja ucapan saya, kamu buka tutup pancinya, tutup tungkunya, kamu akan mendapati kaki domba yang lain. Kenapa? Karena ucapan Rasul tidak lepas dengan kekuasaan Allah. Dan ini banyak kejadian. Contoh ketika perang Khandaq, Jabir bin Abdillah dengan beberapa sahabat agak pede kepada Rasulullah untuk minta bantuan Rasul. Kenapa? Perang Khandaq itu panceklik. Lalu apa yang dikatakan oleh para sahabat? Ya Rasulullah, kami kelaparan, sambil menunjukkan perut yang dibuka dan di situ terlilit 2 batu di perut para sahabat. Ya Rasulullah, kami kelaparan. Adakah engkau mampu membantu kami? Rasulullah diam, tidak berucap, hanya membuka pakaian beliau yang menutup perut beliau. Ternyata pas dibuka oleh Rasulullah, perut Rasulullah SAW batunya berjumlah 3. Berarti yang ngeprank siapa Mas? Rasul. Sahabat tadi sok pedenya, ya Rasulullah kami lapar, sambil menunjukkan 2 batu yang diikat di perut. Kalau zaman dulu ada batu diikat di perut, itu menandakan sangat amat lapar. Kalau Rasulullah tidak menjawab, hanya membuka, ternyata 3 batu. Lebih lapar berarti dari sahabat tersebut. Jabir berinisiatif meminta istrinya untuk membuatkan makanan karena empati simpati kepada Rasulullah. Lalu kemudian berucap, buatkan makanan untuk Rasulullah. Kata istrinya, ada sih tapi cukup 5 orang. Coba engkau ajak Rasulullah dengan beberapa sahabat. Ketika Jabir menyampaikan itu, ya Rasulullah wa ma'aka nafarun wahid, engkau ajak 1 orang saja. Maksudnya 1 orang ini bahasa kiasan, jangan banyak-banyak. Ternyata Rasulullah SAW mengajak seluruh penggali parit Khandaq yang berjumlah 3.000. Porsinya cuma 5, yang datang 3.000. Jabir galau, tapi mendengar ucapan Rasulullah, wahai Jabir, la tungzilunna burmatakum wala takhbizunna ajinakum hatta aji'a. 1 ya, jangan buka tutup tungkunya, pancinya, jangan pindahkan. Sudahlah kayak gitu saja sampai aku datang. Jabir pulang mengikuti apa perintah Rasul, taat sama Rasul, nggak kepo dibuka lagi pancinya, nggak diapa-apain, mengikuti perintahnya Rasul. Rasulullah datang, 3.000 dibagikan porsi orang-orang sahabat itu, mereka semuanya makan, mereka semuanya kenyang, dan makanan yang sudah disiapkan Jabir tidak berkurang dan tidak bertambah. Ini yang disebut dengan Kenapa? Karena Jabir mengikuti perintah Rasul. Karena perintah Rasul terikat dengan kekuasaan Allah yang kita kenal dengan istilah wahyu. Coba kalau yang sahabat tadi itu, tolong ambilkan lagi 1 kakinya. Sahabat ini kalau nggak membatasi dengan akalnya, nggak membatasi dengan logikanya, taat saja, sami'na wa atokna saja sama Rasulullah, buka tutup panci akan mendapati kaki domba yang lain. Tapi dia masih membatasi dengan akalnya. Jadi teman-teman, ketika Rasulullah berucap, pasti ada kaitannya dengan kekuasaan Allah. Dan kekuasaan Allah pasti di luar akal kita.
Berikutnya kita akan membincangkan dengan sebuah permisalan pola pikir yang terkait dengan mukjizat. Teman-teman, misal nih, ini kisahnya Nabi siapa? Bisa dibaca? Bisa membaca Mas Satria? Kan bisa bahasa Arab Mas Satria ya? Ini loh Mas Satria. Oh kan, Masya Allah kan, bener Mas Satria ini ya. Soleh sebagaimana orangnya ya. Amin, 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 tolong diamini ya. Mas Satria ini orang yang soleh insya Allah ya. Amin ya Allah, amin. Gitu loh ya teman-teman. Oh gitu ya. Untung namanya nggak berubah soleh setelah itu ya. Nabi soleh itu teman-teman, ini pola pikir yang kedua yang ingin saya bangun. Karena apapun nanti kalau saya sampaikan, kalau tidak menggunakan dua kacamata ini pasti akan bermasalah hipotesa dan kesimpulannya. Kaum Nabi Soleh itu nggak percaya sama Nabi Soleh, lalu minta pembuktian. Wahai Nabi Soleh, kalau kamu engkau utusan Allah, maka tunjukkan kepadaku sebuah bukti. A, aku minta unta. B, jenis betina. C, warna kuning. D, posisinya statusnya hamil. E, keluar dari batu. Kata yang minta ini siapa? Pengikut Nabi Soleh yang ingkar, yang nggak percaya sama Nabi Soleh. Dengan izin Allah, unta ini keluar dari batu. Menariknya, yang tidak percaya akhirnya percaya. Inna bima ursila bihi mu'minun. Oh kami percaya, oh bener, bukti nyata konkret tampak engkau memang utusan Allah. Tapi pertanyaannya, kok ya ada saja ayat yang ke-76-nya itu yang tidak percaya. Padahal dalilnya ada, buktinya ada, realisasinya ada, dan tampak yang namanya unta betina itu keluar. Hadhihi naqatullahu lakum ayah. Ini loh nakoh. Nakoh itu unta betina. Kalau unta jantan namanya jamalun. Tapi kok mohon maaf, ada Bapak Jamal di sini namanya Pak? Saran saya kalau punya teman ya, kalau ada namanya Pak Jamal, mohon maaf, beribu maaf ya. Tapi kalau panjenengan punya teman namanya Pak Jamal, mulai saat ini memanggil beliau, tolong panjangkan. Jangan Jamal. Pak Jamal, Pak Jamal, Pak Jamal. Karena kalau Jamal pendek, Jamalun itu unta laki-laki. Tapi kalau panjang, Jamal, mimnya panjang pakai alif, Jamal, mat ya, kalau dalam ilmu tajwid mat gitu, Jamal, laki-laki ganteng, keren, gagah, kayak Mas Satria ini loh ya. Atau ganti Jamal namanya Pak. Jadi kalau manggil itu antara Pak Jamal sama Jamal, mulai sekarang dipanjangkan, Jamal, laki-laki ganteng. Pertanyaan saya analogikakan, teman-teman. Di tangan kanan saya ini ada plastik, percaya apa tidak? Bu, Pak, Mas, di tangan kanan saya ini ada plastik, percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Tidak. Kalau saya tunjukkan, kenapa? Karena ada buktinya. Sama halnya dengan pengikutnya kaum Nabi Soleh ini, minta sesuai kriteria, ditunjukkan sama Allah, kok masih nggak percaya? Pertanyaan saya, yang salah di akalnya atau yang salah di hatinya? Hati. Karena dari awal yang tidak percaya dengan sebuah pembuktian yang nyata, yang konkret, yang objektif, itu bukan salah di sininya, salah dari awal, sakit hatinya. Apapun kalau orang itu sudah sakit hati, pihak yang lain menunjukkan kebenaran atau kebaikan tetap akan ternilai salah kalau sudah di sini. Maka sering saya tawarkan kepada teman-teman lebih suka pilih sakit hati atau sakit fisik? Sakit hati apa sakit fisik, Bu? Sakit gigi katanya. Inilah, kalau laki-laki bikin opsi yang ketiga, berarti dia lebih suka nambah-nambah. Sudah dikasih opsi pilihan 2, milih 3. Ini maka ibu-ibu harus khawatir dengan laki-laki yang seperti ini.
Maka pesan saya, teman-teman, kalau sudah ada sesuatu yang tampak di depan mata kita, nyata terjadi, realitanya itu valid, maka mau tidak mau harus kita yakini, kita iyakan. Kalau kita kemudian menolak itu, berarti bukan ada yang salah di sini, tapi yang salah ada di sini. Dua poin ini yang menjadi pembuka obrolan kita pada kesempatan kali ini. Tanah yang ternikmati tiga agama. Agama apa saja teman-teman? Islam, Kristen, Nasoro, ya, Yahudi. Kita sepakat itu dan sejarahnya berbicara itu. Tapi kalau kita runtut sampai ke atas-atasnya dengan bahasa sederhananya seperti ini. Kapan Rasulullah melakukan peristiwa Isra wal Mi'raj? Ketika masih di Mekah atau sudah pindah hijrah ke Madinah? Ada yang tahu? Masih di Mekah. Berarti ketika Rasulullah masih di Mekah, sedangkan perpindahan kiblat kita itu ketika Rasulullah sudah di Madinah, berarti ketika Rasulullah masih di Mekah, kiblatnya itu kemana? Masjidil Aqsa. Saya ulangi lagi, kiblatnya masih di Masjidil Aqsa saat masih di Mekah. Makanya ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, mampirnya itu di Masjidil Aqsa karena saat itu masih kiblat, belum beralih nantinya ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Baik ya teman-teman. Nah, maka kalau kita runtut kemudian ketika di Madinah, Rasulullah masih ke Masjidil Aqsa. Cuma gara-gara berseteru dengan Bani Nadir, dengan Bani Kunaiko, yaitu dari kalangan Yahudi di Madinah, Rasulullah kemudian mulai Al-Baqarah 144 turun, baru pindah ke Ka'bah. Ketika berseteru, akhirnya terjadi perdebatan. Siapa duluan ini? Antara Nabi Musa yang dikenal kemudian naik ke atasnya ke Nabi Yakub, siapa duluan yang memberikan sebuah cikal bakal dari kiblat? Masjidil Aqsa atau Ka'bah? Ternyata diruntut-runtut Masjidil Aqsa ini baru kenanya ketemu di siapa? Ada yang tahu kisahnya? Ada yang mengatakan Nabi Yakub, tapi kita tahu Nabi Yakub ini punya bapak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya bapak namanya Nabi Ibrahim. Pertanyaan saya, lebih tua mana Nabi Ibrahim dengan Nabi Yakub? Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim menjejakkan kaki di Ka'bah. Berarti lebih dulu mana? Ka'bah atau Masjidil Aqsa? Maka jawaban kita adalah Ka'bah. Maka saat itulah beralihlah Rasulullah ke Ka'bah yang lebih senior, lebih tua dari Masjidil Aqsa. Karena Nabi Ibrahim kita kenal adalah nabinya para nabi. Saya awali dari kisah ini dulu teman-teman. Sosok Nabi Ibrahim yang diakui oleh tiga agama. Contoh nih, kalau orang Yahudi manggil Nabi Ibrahim dengan panggilan apa? Abram. Kalau orang Kristen? Abraham. Orang Islam? Ibrahim. Agak mirip-mirip. Orang Hindu? Brahma. Karena artinya sama semua. Kasih sayang Ibrahim itu. Coba kita perhatikan secara singkat saja. Al-Baqarah 124. Kehadiran Nabi Ibrahim untuk semua umat manusia. Memang untuk semua umat manusia. Maka diakui oleh Nasoro dan Yahudi. Tapi kemudian agama Nabi Ibrahim yang diikuti adalah Islam. Saya persingkat saja. Kemudian diperdebatkanlah apakah Nabi Ibrahim itu Islam, Nasoro, atau Yahudi. Al-Baqarah 140. Ketika dijawab pada Ali Imran ayat 67, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan walakin kana Hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Dijawab, ditegaskan bahwasanya Nabi Ibrahim itu Islam. Sempat diperdebatkan Islam, Nasoro atau Yahudi, tapi dijawab langsung oleh Allah Islam. Dan untuk keturunannya pun beragama Islam. Siapa keturunannya? Coba kita turunkan. Yang bisa jawab dapat hadiah simbol semangka. Ya, ini saya dikasih semangka ini piye makannya? Tak kira ada irisan-irisannya. Ternyata tewebel. Val, gimana saya makan ini, Val? Ini jangan-jangan hanya untuk gimmick. Oh, aksesoris. Iya. Kok ini sengaja kayaknya ya. Yang
bisa dapat semangka ya. Coba, Nabi Ibrahim istrinya berapa? Salah, 4. Cuma saya nggak enak nyebut 4. Agak sensi ibu-ibu ya. Yang terkenal memang 2, Sarah dengan Hajar. Ada 4 dalam sejarah. Oke, kita ambil Sarah dengan Hajar. Hajar punya anak namanya kemudian Sarah punya Nah, sekarang kita ambil dari Ishak. Karena nanti dari Ismail itu turunnya ke Rasulullah. Ishak nanti ke Nabi Isa. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya istri berapa, Bu? Ngerti? 4 katanya ya. Suami kalau jawab istri 4 itu berarti alam bawah sadarnya menyimpan sesuatu itu ya. Oh, sifat kenabian, Masya Allah, sepakat saya. 4, salah satunya namanya Rahel, bahasanya Ibrani. Rebeka, bahasanya Nasoro. Ribeko, bahasanya Islam. Panjenengan yang saya sih belum pernah. Qadarullah 2 kali mau berangkat, tidak jadi. Panjenengan Bapak Ibu yang insya Allah suatu saat ditakdirkan menikmati Masjidil Aqsa dengan kondisi yang bebas, itu nanti kalau dari Masjidil Aqsa itu ke Hebron. Nah, di Hebron itu nanti ada Masjid Ibrahim. Nanti Masjid Ibrahim itu terbatas 2 antara sinagog dengan masjid. Oke? Di tengah-tengah itu ada makam Nabi Ibrahim. Nah, di sampingnya makam Nabi Ibrahim nanti ada tulisannya Ribeko. Ribeko. Itu berarti siapa tadi? Istrinya dari Yakub. Nah, istrinya Yakub itu ada 4, salah satunya Ribko atau Rebeka atau Rahel. Itu punya anak 2, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Yang terakhir, ini istri yang terakhir ini, istri keempat. Namun dari sebelumnya, Nabi Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Nama lainnya Yakub adalah Israel. Nah, punya anak 12. Berarti ini kan keluarga besar. Bapak Ibu yang biasanya Syawal, setelah Idul Fitri biasanya kan ada acara khususnya yang dari Jawa Tengah itu pertemuan keluarga besar. Namanya apa? Bani. Ini maka kita kenal kalau Yakub adalah Israel, maka kita kenal 12 anaknya ini menjadi Bani Israel. Jadi Israel ini nama lain dari Yakub. Oke? Nah, dari 12 ini kita temukan di surat Yusuf, ayat yang surat ke-12 itu kita temukan bahwasanya yang paling tidak disukai oleh 10 orang ini adalah Nabi Yusuf. Izin saya memberikan konfirmasi dan klarifikasi. Pertanyaan saya sederhana. Nabi Yusuf ini kan nabi yang penuh dengan ujian. Memang berbeda ujiannya dengan ujian nabi yang lain, kayak Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, lain sebagainya. Nabi Ibrahim ini Nabi Yusuf ini mirip yang kayak kita lakukan. Satu ujiannya, sibling rivalry. Apa itu? Kalau bahasanya psikologis kayak gitu. Ada yang tahu? Rival. Sibling rivalry, persaingan antar saudara kandung. Dari 10 itu menginginkan Nabi Yusuf disingkirkan, dibunuh. Tapi ternyata tidak dibunuh. Pertanyaan saya sederhana, kenapa Nabi Yusuf tidak disukai saudaranya? Ada yang tahu alasannya? Paling ganteng. Bu, mau nanya, ibu dulu pas hamil tahu kalau janinnya itu setelah di USG itu ada ininya. Yang dibacakan suami surat apa, Bu? Surat Yusuf. Kalau nggak kelihatan ininya, Bu, jenis kelaminnya perempuan diprediksikan oleh SPOG, Specialist Option, maka para suami membacakan surat Maryam. Pertanyaan saya sederhana, kenapa dibacakan surat Yusuf? Kenapa dibacakan surat Maryam? Yusuf dulu. Wahai para suami, kenapa dibacakan surat Yusuf? Mosok soleh. Mosok soleh. Soleh apa ganteng? Ganteng, fisik. Tapi pertanyaan saya, kenapa kok dibacakan surat Maryam? Berarti kalau mau sama, mau adil, maka berharap anaknya cantik. Pertanyaan saya, di surat Maryam ada nggak tanda-tanda Maryam itu cantik? Nggak ada. Adanya Maryam itu solihah. Memang Nabi Yusuf ganteng, ada di surat ke-12. Berarti ini tidak adil.
Kalau panjenengan menginginkan anak ganteng dan ternyata takdir ada ganteng, pesan saya cuma satu, hati-hati. Nanti karena kegantengannya bisa jadi takdir sebagaimana takdirnya Nabi Yusuf, putranya panjenengan. Satu, apa? Sibling rivalry. Setelah dimasukkan ke sumur gelap, masih ingat film Batman? Pemicunya kenapa Batman muncul? Dek, tahu? Pernah lihat film Batman, Dek? Tuh ada yang di belakang. Tahu Batman? Tahu? Masuknya itu kenapa? Masuk ke sumur gelap. Itu kalau dalam ilmu psikologi itu apa, Mas? Takut kegelapan? Tahu, fobia. Ya, depannya yang khusus kegelapan dan sempit. Peteng fobia. Itu perpaduan psikologi sama Surabaya itu ya. Aukropobia, takut gelap kondisinya sempit. Itu kan membawa sebuah tekanan batin. Naik diselamatkan, ternyata malah diperjual belikan. Orang kalau dijual belikan namanya tindakan human trafficking. Dibeli sama perempuan, mungkin seneng, malah kena fitnah, sexual abuse, kekerasan dalam seksual. Kenapa? Ditarik. Nabi Yusuf yang sobek bagian belakang. Berarti kalau sobek bagian belakang dia korban. Kalau sobek bagian depan pelaku. Kalau sobek bagian samping pertanyaan saya, kalau sama sekali nggak sobek? Nggak mungkin. Itu berarti copot sendiri ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lanjut setelah sexual abuse, kemudian Nabi Yusuf diuji dengan sexual harassment, pelecehan seksual karena harus disuruh peragawan di depan oknum-oknum ibu-ibu PKK yang begitu ngomentari si istri pejabat ini dengan kalimat kurang lebih seperti ini. Kalau bahasa Surabayanya, kamu ini loh istrinya pejabat, kok mau-maunya sama budak kamu, padahal budak itu kan rendahan, budak itu ini. Si perempuan yang merasa dikata-katain ingin membuktikan bahwasanya omongan ibu-ibu PKK yang oknum ini itu salah. Makanya semuanya di skenario ada pisau, ada buah-buahan. Saat mereka mengiris itu, Nabi Yusuf disuruh lewat dan mereka akhirnya terpotong tanpa merasakan sakit. Saya nanya sama ibu-ibu yang pernah melahirkan putra-putri yang solih-solihanya. Pertanyaan saya, sakit Bu pas melahirkan Bu? Bu, sakit nggak? Sakit. Yang saya baca dan saya nanya SPOG, sakitnya ibu melahirkan itu seperti tulang patah 22 tulang patah bersamaan. Kalau itu terjadi bagi kita laki-laki, otomatis kita akan pingsan. Ibu-ibu tidak. Berarti kekuatan siapa Bu dalam hal ini? Ibu. Ketika ada yang lebih sakit, maka yang terkadang ketika dia melakukan sebuah perbuatan itu tidak terasa sakit. Bahkan dalam ilmu psikologi ada, tidak hanya wilayah sakitnya, tapi ada sesuatu pikirannya yang menutupi. Ketika dia melakukan seperti ini, pasti nggak akan terasa sakit. Kenapa? Ada hal yang menutupi pikirannya, sensoriknya terhadap rasa sakit itu tertutupi. Contoh nih kita buktikan. Tadi saya cerita ke Mas Noval, saya selama 1 bulan ini Bapak Ibu itu bareng dengan spesialis kejiwaan, dengan para psikolog Surabaya, kami kerjasama dengan Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga Pemkot Surabaya. Hari Kamis kemarin saya dengan Bu Rini Eri Cahyadi itu datang ke salah satu SMP negeri. Saat ini ada aktivitas anak-anak zaman kita saat ini Bu, namanya tuh self harm. Apa? Melukai diri sendiri. Pertanyaan saya sederhana, kenapa kok anak-anak itu melukai diri mereka sendiri? Tapi menariknya ketika mereka melakukan itu, mereka tidak merasakan sakit saat itu. Saat itu nggak merasakan sakit, tapi memang setelahnya baru sadar kalau itu sakit, perih dan lain sebagainya. Kata seorang psikolog yang mempelajari ilmu neuroscience otak, ternyata memang ada satu kondisi yang ketika kita melakukan hal-hal yang begitu sakitnya, tapi ada wilayah pikiran otak kita yang menahan, maka rasa sakit itu tidak terlampau sakit sekali atau masih bisa ditahan.
Dan itulah yang ibu rasakan. Kenapa? Karena ibu langsung berpikirnya itu tentang ini adalah anakku. Konon yang itu yang saya dengarkan. Maka para jamaah, bapak dan ibu, rekan-rekan yang saya hormati, maka kita berbicara kembali lagi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berhenti, punya saudara namanya Levi. Levi nanti turun 3 generasi sampai Imron. Imron punya anak Nabi Musa. Nanti dari Nabi Musa inilah yang paling banyak kisahnya tentang Bani Israel. Sampai melindungi Bani Israel, menjaga Bani Israel, dan mulai kisah inilah Bani Israel itu tersebutkan kriterianya memang BANGSAT. Benar. Rasulullah sendiri menyampaikan Bani Israel di zamannya Nabi Musa ini adalah sa'atun mukmin wa sa'atun kafir. 1 jam mukmin, 1 jam berikutnya kafir, kata Rasulullah. Contoh yang populer sajalah, baru diselamatkan oleh Nabi Musa dengan seizin Allah, dengan bantuan Allah, melewati Laut Merah, selamat dari kejaran Fir'aun, sampai di Gunung Sinai. Nabi Musa naik ke atas menerima wahyu, yang menjaga Nabi Harun. Ternyata yang dilakukan Bani Israel membikin patung sapi, musyrik lagi, padahal baru saja itu diselamatkan. Nabi Musa gregeten sampai nanti ada surat kelima ayat 25 itu, ya Allah, inilah amliku illa linafsi wa akhi. Aku ini hanya memiliki kepemilikan terhadap diriku dan saudaraku Harun. Fafrik baina wa bainal qaumal fasikin. Ya Allah, mulai saat ini pisahkan aku dengan Bani Israel yang fasik itu. Ini bukan pinginnya Nabi Musa, sisi manusiawi Nabi Musa alias gregeten sama Bani Israel. Coba gregetannya bagaimana? Contoh gini. Ketika sudah selamat, mereka kan minta kelaparan. Wahai Nabi Musa, jika engkau memang nabi, tolong turunkan makanan untuk kami. Ternyata yang diturunkan oleh Allah langsung manna wassalwa. Makanan apa itu, Bapak Ibu? Dari surga. Mereka sudah dapat makanan dari surga. Tiba-tiba kok habis datang makanan dari surga, itu masih minta. Wahai Nabi Musa, bakliha, wa kisaiha, wa fumiha, wa adasiha, wa basoliha. Hei Nabi Musa, aku tolong minta bawang merah, bawang putih, makanan-makanan pada umumnya. Maka disindir oleh Allah, kenapa mereka sudah dapat yang enak, meminta yang lebih rendah daripada makanan yang sudah enak. Ibaratnya nih, mohon maaf, Mas Giri pernah ke rumah saya. Lalu tiba-tiba misalnya nih, saya balas berkunjung ke rumahnya Mas Giri. Mas Giri ngasih makanan yang wow, tapi saya minta yang lebih rendah dari itu. Mas Giri, masa kau nak bawang putih Mas Giri? Pas nesok kerupuk-kerupuk Mas Giri? Dan seterusnya. Kira-kira saya ini tamu yang apa? Yang membuat tuan rumah apa? Gregetan tadi itu. Nah itulah ciri khasnya Bani Israel. Bahkan nanti teman-teman temukan di surat Al-Maidah, itu ketika sudah mau masuk ke tanah suci, Baitul Muqaddas atau Al-Ardul Muqaddas Palestina, ketika Nabi Musa membawa kaum Bani Israel itu mau sampai ke tempat yang dijanjikan, baru mau masuk ternyata di situ dikuasai oleh orang yang besar. Orang Bani Israel ini takut sampai mengatakan, ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatilan wa inna hahuna qaidun. Hei Musa, kamu saja ya sama Tuhanmu berperang, kami nunggu di sini. Nanti kalau sudah menang, kamu ajak kami untuk masuk. Bayangkan, gregetene Nabi Musa itu bagaimana? Makanya kata dosen saya, Rasulullah itu terinspirasi untuk berdakwah bukan dengan nabi yang lain kecuali Nabi Musa. Saya ulangi lagi, dakwahnya Rasulullah hanya terinspirasi dengan Nabi Musa, dan itu terucap oleh Rasulullah. Aku terinspirasi terhadap Nabi Musa. Urusan dakwah, kenapa? Karena yang paling parah tantangan berdakwahnya adalah Nabi Musa. 1, lisannya Nabi Musa apa? Cadel. Rasulullah lisannya fasih, sefasih-fasihnya. Nabi Musa punya masa lalu track record pernah membunuh. Rasulullah punya masa lalu Al-Amin, sebelum jadi Nabi dipercaya. Dari dua ini saja, kalau disuruh berdakwah paling enak siapa? Rasul apa?
Nabi Musa, ya pasti Rasulullah enak berdakwahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enak. Nabi Musa mau ngomong, misalnya nih, Nabi Musa di Surabaya pernah membunuh, lalu hijrah ke Makassar. Lalu tiba-tiba dari Makassar balik ke Surabaya, langsung ngaku nabi. Teman-teman percaya apa enggak? Yang kayak dulu itu loh, yang ngaku nabi itu loh. Pernah dengar namanya Musodek? Musodek itu loh. Kan Jakarta ke Bogor. Nah, ketika di Bogor dapat wahyu. Balik-balik ke Jakarta ngaku nabi. Sebelumnya dia pemain badminton. Lah ke Bogor dapat wahyu, pulang-pulang ngaku nabi. Seharusnya kan kalau pulang dari Bogor bawanya bukan wahyu, tales. Bukan wahyu. Makanya kok yang menariknya ada saja yang percaya. Itulah orang Indonesia ya. Sisi-sisi yang tertentu yang kita wow untuk karakteristik orang Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, turunlah dari Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa turun, itu ada mulai Tolut. Yang nanti bersaing dengan Jalut, yang kita kenal dengan Goliat. Nanti dikalahkan oleh Daud, Nabi Daud. Dari Nabi Daud turun kepada Nabi Sulaiman. Nah, mulai Nabi Sulaiman inilah terpecahnya ada agama Yahudi. Agama Yahudi. Oke, bukan kepercayaan Yahudi yang kita kenal Ahlul Kitab, agama Yahudi. Nanti turun dari terus ke bawah menuju Nabi Isa. Sebelumnya ada Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya. Tapi sudah ada agama Yahudi, sempalan dari Bani Israel. Yang mana Bani Israel itu sebenarnya Islam. Cuma membikin sempalan. Yahuza namanya, membikin agama baru setelah Nabi Sulaiman. Nah, mereka yang menyelisihi agama Yahudi dari Yahuza ini semuanya kalau tidak sesuai dengan gaya mereka, semuanya dihabisin. Meniru siapa? Meniru kombinasi Fir'aun. Fir'aun kalau nggak cocok, eksekusi. Mas Giri banget. Gak wani komentar aku. Saya berhusnuzon saja, konteksnya berbeda, Mas Giri itu. Kalau nggak cocok dengan menu yang ini yang dihabisi ya. Makanan ya. Nah, makanya mulai Nabi Zakaria, pernah dengar Nabi Zakaria wafatnya diapakan? Digergazi. Siapa? Yahudi. Kemudian Yahya, putranya Nabi Zakaria, meninggalnya di apa? Dipenggal kepalanya. Siapa pelakunya? Yahudi. Al-Quran banyak menyebutkan mereka itu membunuh para nabi dan rasul. Jadi kalau sekarang melihat nabi, rasul saja dibunuh, apalagi manusia biasa. Sampai ke Nabi Isa. Ketika ke Nabi Isa kemudian turun, mereka meyakini Nabi Isa itu dibunuh. Oleh siapa? Ya oleh mereka sebenarnya. Tapi kalau keyakinan kita, Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Nah, menariknya 100 tahun setelah Nabi Isa ada yang namanya kerajaan Digianus. Nah, yang inilah zaman masanya sama seperti yang kita kenal dengan The Seven Sleeper. Siapa? 7 orang yang tidur. Siapa teman-teman? Ashabul Kahfi, Digianus. Turun hampir 100 tahun setelahnya Konstantinus dengan guru spiritualnya namanya Paulus. Maka kemudian kita kenal di situ mulai ada agama baru, yaitu agama Nasrani atau Kristen yang kita akui saat ini sebagai saudara kita berbangsa bernegara ini. Intinya ada jarak yang berbeda. Kalau kita kenal Nabi Isa itu membawa agama Nasoro, padahal agama Nasoro baru muncul ratusan tahun setelah Nabi Isa. Berarti kan nggak mungkin. Kita kenal Nabi Musa membawa ajaran Yahudi misalnya yang pernah kita dengar. Nggak mungkin, karena Yahudi baru muncul setelah Nabi Sulaiman. Nabi Musa jauh ke Nabi Sulaiman, Tolut, Daud, Sulaiman. Sehingga kalau kita runtut pada posisi ini, sebenarnya Bani Israel itu adalah Bani yang tetap berpedoman pada agama yang Hanif, yaitu agama Islam, merujuk kepada Nabi Ibrahim. Cuma nanti ada sempalan-sempalan dengan karakteristik yang masing-masing.
Ini dalilnya, saya tidak membacakan, pokoknya tadi ini sesuai yang saya tulis di situ. Nanti teman-teman bisa mendapatkan ini. Ini Nabi Musa, dia pasti posisinya kuntum muslimin, pada posisi Nabi Musa. Kemudian surat Ali Imran 52, di sini Isa, Nabi Isa loh ini. Minhumul kufra qala man ansari ilallah qalal hawariyuna nahnu ansarullah amana billahi washhad bi annana muslimun. Nabi Isa itu masih muslim. Bayangkan sampai Nabi Isa itu masih muslim. Jadi Bani Israel itu tetap beragama, kalau mengikuti agama para nabi, beragama Islam. Nah, baru teman-teman, di sini ada arti kata Yahudi itu bagaimana? Intinya, kita ini sebenarnya memiliki konteks kata Yahudi loh. Yahudi itu apa? Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada engkau. Inna hudna ilaika. Jadi Yahudi dari kata hudna, artinya kami kembali. Siapa yang dimaksud kami kembali? Ini konteksnya saat kisah Nabi Musa. Kan banyak yang ingkar-ingkar nih Bani Israel zaman Nabi Musa. Lalu mereka kemudian pingin untuk taubat kembali. Maka dikenal dengan tolong kami berikan kesempatan hudna. Jadi kayak kita ini lah. Kalau bahasa sekarang Mas Pendi dari Surabaya Hijrah ini hijrah. Itu hudna. Orangnya Hadu, agamanya Hadu, Al-Baqarah 62, pelakunya Yahudi, pengikutnya Yahudiyu. Singkatnya itu. Nah, sekarang kita berbicara Al-Ardul Muqaddasah. Namun sebelumnya teman-teman, ada yang mau ditanyakan sambil saya tak duduk? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Al-Ardul Muqaddasah. Ada yang bisa mengartikan ini? Al-Ardu, bumi, Muqaddas, suci. Pertanyaan saya, apa bedanya antara Muqaddas dengan haram? Tanah haram di tanah suci Mekah, Madinah, dengan Muqaddas, tanah Palestina. Ini dalilnya. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata. Masuklah kalian ke tanah suci Palestina, pakai Muqaddas, bukan pakai tanah haram. Bapak Ibu insya Allah pernah umroh. Kota Mekah dengan kota bunyinya apa? Al-Haramaini. Dua tanah suci, tapi pakai haram. Beda sama Muqaddas. Bedanya apa? Singkatnya secara bahasa, Muqaddas itu murni bersih. Kalau tanah haram, Mekah Madinah, kita pernah tahu dulunya pernah ada berhala. Maka kalau di Muqaddas itu tidak ada sebelumnya itu berhala-berhala berada di tanah itu. Itu namanya suatu yang murni bersih tanpa ada awal, sesuatu yang buruk. Coba kita percepat di sini. Tanah suci itu Palestina. Dari mana? Dalil yang kedua dikatakan al-ardo yarisuha ibadiyah solihin. Bumi ini dipusakai, diwasiatkan, akan diberikan, dilanjutkan kepada hamba-hambaku yang solih. Saya percepat berikutnya. Sekarang dalil tanah suci, yaitu Palestina. Panjenengan bisa membaca di sini. Saya langsung saja pada yang saya bold. Ada apa dengan Syam, yaitu Palestina saat ini? Rasulullah bersabda, para malaikat merentangkan sayap-sayapnya di atas Syam. Ingat, kalau sudah ada hadis Rasul, ada sabda Rasulullah, pola pikir kita yang di awal tadi, yakini saja ada kaitannya tentunya nanti dengan kekuatan Allah. Kita lihat berikutnya. Saya nggak usah banyak dalil-dalil, nanti khawatir ada yang panas ya, karena sudah mulai ada yang sumuk-sumuk tadi itu kelihatannya ya. Iya, soalnya saya lihat beliau agak Mas Giri, apa panas, silau sepatunya itu kayak berapi-api ya. Silau saya, berapi-api panas. Syam, Yaman, Irak akan menjadi bala tentara kuat. Wallahu a'lam. Mana yang bermula terlebih dahulu? Hendaklah kalian ke Syam. Disebut dulu Syam dulu, yaitu Palestina yang dimaksud di sini. Oke. Hadis yang berikutnya.
hendaknya kalian menetap di Syam karena sesungguhnya Syam adalah bumi Allah yang paling terpilih. Allah memilih hamba-hamba pilihannya menuju kepadanya. Berarti kita diarahkan nanti suatu saat ke sana, dan kita saat ini melihat ke sana. Terlepas dari apapun yang kita lihat ke sana, tapi kejadian realitanya seperti itu. Beda dengan haji. Kita baru noleh Mekah Madinah karena ada urusan haji. Ayatnya berbunyi seperti itu. Nanti kalian akan semuanya memandang ke tanah suci. Yang dimaksud memandang di sini lebih spesifik tafsirannya tentang ibadah haji. Siapa di antara kita yang tidak mau haji? Ada? Saya kan tidak ada. Pasti pingin. Tapi kalau kita Allah memilih hamba-hamba pilihannya menuju kepadanya, maka saya bertanya kepada seorang syekh Palestina yang saya temui beberapa waktu yang lalu. Saya tanya hadis ini, maka kata beliau, hamba pilihannya menuju kepadanya. Siapa yang tergerak untuk merasakan empati, simpati dengan kejadian di Palestina, maka memiliki salah satu indikator hamba-hamba pilihan. Maka kalau melihat saat ini bersama Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, kita membahas, sedikit mengulik, sedikit membincangkan sebagai bentuk kesadaran kita terhadap saudara-saudara kita, kita saat ini sedang digerakkan oleh Allah sebagaimana hamba-hamba yang Allah pilih, di antaranya kita insya Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lini masa Palestina saya tidak panjang ini, karena ini panjenengan insya Allah pernah tahu, membaca dan lain sebagainya. Kejadiannya itu mulai 621 Masehi, Rasulullah Isra wal Mi'raj. Kemudian dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi tidak saya masukkan, dan seterusnya. Kemudian 705 dinasti Umayyah menyelesaikan proyek pembangunan masjid. Mulai 1922 Dewan Tinggi Palestina merenovasi Masjidil Aqsa yang dikuasai pemerintah mandat Inggris, pasukan Zionis, dan seterusnya. Lalu kemudian pada tahun 1948 mulai merebut sebagian besar wilayah Palestina yang kita kenal. Mulai 48 itu berdirinya negara Israel. Kemudian 67 mendeklarasikan kedaulatannya mereka, Zionis Israel. Tahun 70 Israel memulai proyek ekskavasi Kuil Sulaiman dengan mengancam kompleks Masjid Al-Aqsa yang merupakan tanah wakaf umat. Tadi saya menginfokan, saya cerita ini Mas Giri ke Delak. Saya bilang ke Mas Delak hari Jumat kemarin subuh, Mas Delak, insya Allah saya usahakan pas hari H saya akan nyoba ngontak teman-teman di Gaza secara live, maunya gitu, maunya. Saya ngontak teman-teman kami yang punya koneksi ke sana, yang biasanya memberikan bantuan langsung sampai bisa masuk beberapa minuman, truk-truk minuman dan sebagainya. Ternyata ketika saya konfirmasi 4-5 hari yang lalu, yang biasanya berkomunikasi dengan orang-orang Indonesia itu syahid 2 orang. Ketika membagikan truk minuman itu kemudian terkena bom, kemudian syahid 2 orang. Akhirnya teman-teman di sana memberikan sebuah nasihat, Ustadz kalau bisa sementara jangan dulu, apalagi kalau teman-teman yang mengundang Ustadz nanti ada satu dan lain hal, nanti mungkin tidak nyaman dan lain sebagainya. Pun juga nanti belum tentu waktunya pas. Oke, saya terima alasan beliau. Lalu kemudian diberikan nomor yang lain. Jadi saya menceritakan ini, ada satu usaha saya supaya ada hal yang lebih komprehensif, langsung yang menyampaikan itu teman-teman yang asli Gaza. Nah, saya dikasih kontak beliau, tapi saya juga udah lama kenal dengan beliau. Beliau tinggal di Surabaya. Tadi saya nunjukkan ke Mas Naufal, ya, buktinya. Saya coba kontak beliau. Beliau ini pemuda asli Gaza, ganteng, hafal Quran 30 juz, mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya, masih single. Ya mohon maaf Naufal ya, mohon maaf. Saya mohon maaf Mas Giri sama Naufal ngomong gini ya, dapat saingan nanti Naufal ya. Dapat saingan Mas Naufal ini ya nanti. Nah, saya tadi maunya nanti telepon bareng sama beliau, qadarullah. Beliau jam 8 sampai duhur itu beliau sudah ada agenda.
Tapi kalau misalnya teman-teman di balik kepo mau nanya-nanya, langsung saja sama beliau. Saya sudah izin ke beliau, kalau ada yang nanya-nanya, berkenan nggak kalau menjawab pertanyaan teman-teman. Kata beliau, untuk kebaikan informasi yang valid dan lain sebagainya dari berita-berita di sana, beliau berkenan. Namanya Syekh Ahmad Ajwad, barusan wisuda ya Mas Taufal ya. Saya tunjukkan barusan wisuda di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. Bahkan saya mau ngajak beliau ke sini, namun qadarullah masih belum bisa. Nah, dari semua ini kemudian sampai intifado, yaitu perlawanan terhadap penjajah mulai tahun 84. Yang mulai intifado pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai saat ini puncak intifadohnya. Nah, statusnya adalah yang terjadi saat ini di sana itu bukanlah sebuah perilaku yang dilakukan oleh kaum-kaum saudara se-Islam kita di Gaza, itu sesuatu yang sifatnya teror, bukan. Malah mereka adalah korban dari teror itu sendiri. Ini kita lagi jalan-jalan ya, dari Bogor, sedikit kita melihat. Bapak Ibu yang pasti sudah pernah ke sini ya. Tapi coba kita perhatikan dari sini ke Gaza itu berapa jauh? Kisaran 100 kilometeran. Dari sini menuju ke Gaza. 100 kilometer, mohon maaf, bukan 100 meter, 100 kilometer dari sini. Nah, nanti kita akan temukan Gaza itu cukup jauh. Lalu siapa yang biasanya di Masjidil Aqsa itu? Bukan orang Gaza, karena orang Gaza itu dibatasi, khususnya dari Gaza. Nanti di wilayah atas ini kita akan melihat Gaza. Nah, maka jaraknya tadi coba lihat ke Yerusalem, ke Gaza ini. Ini Gaza, ini Rafah, perbatasan dengan Mesir. Saya pernah jarak 2 km lagi dari Rafah, pernah mengunjungi ke sana. Ini rumah sakit Indonesia yang kemarin hampir dibom dan dituduh dan lain sebagainya. Jadi mereka di semenanjung sini dan mereka hanya menikmati air laut ini. Sedangkan ke Masjidil Aqsa jaraknya itu cukup jauh. Maka kalau beribu maaf, saya mengucapkan kalimat ini. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi tentang Gaza, jangan berhenti hanya di Yerusalem. Jangan hanya berhenti di sini. Kalau orang yang umroh mampir ke Masjidil Aqsa, aman. Nggak ada konflik, nggak ada teror. Kenapa? Karena mereka ingin membuat sebuah wacana publik itu aman Masjidil Aqsa itu. Kalaupun yang masuk di sini itu hanya area-area sini saja yang masuk itu. Sedangkan orang-orang Gaza itu kesulitan. Maka kalau ingin tahu kabarnya Gaza, jangan melalui orang-orang bahkan Palestina yang sifatnya wilayahnya itu di daerah Yerusalem, Hebron, jangan. Ini nanti Masjid Ibrahim itu di Hebron. Nah, kalau ingin tahu, maka lebih aman, lebih nyaman, lebih validnya supaya kita tidak salah berucap, kita tidak menuduh, kita tidak memfitnah. Tanya mereka yang sudah sampai ke Gaza. Banyak yang sampai datang Palestina banyak. Tapi yang sampai ke Gaza, itu kata saudara kami di Gaza, Syekh Ahmad Ajwad ini, orang-orang yang berani mati. Kenapa? Resikonya besar. Mereka yang ke Gaza pasti nanti akan lewat lorong-lorong, terowongan. Saya sudah pernah menanyakan langsung ke beberapa ustadz yang pernah ke Gaza. Contoh, kalau teman-teman titik balik mau, tapi ya nggak tahu beliau ada waktu apa tidak. Pekan depan beliau besok ke Surabaya. Ustadz Salim Afilah, beliau sudah pernah ke Gaza langsung dan selama sepekan di Gaza. Kemudian ada saudara saya almarhum namanya Abah Fani di Jogja. Beliau bahkan beberapa kali ke Gaza. Nggak ada yang jalan santai itu. Semuanya itu penuh dengan resiko. Salah satunya adalah nyawa.
Maka kalau ada orang berkomentar tentang Gaza padahal belum sampai ke tanah Palestina, kalaupun dia sudah sampai ke tanah Palestina cuma sekali dua kali, atau dia sudah sampai ke tanah Palestina tapi dia pernah sampai ke Gaza tapi kemudian mengomentari tentang Gaza, mohon maaf, saya katakan belum valid. Monggo panjenengan sudah bisa menangkap pesan saya. Maka Bapak dan Ibu yang kami hormati, satu menjadi sebuah kesimpulan di sini, adanya Baitul Maqdis, tempat terbaik akhir zaman, tempat khilafah akhir zaman, ada askolan wilayah terbaik di Palestina. Yang ini menjadi penyumbang ulama-ulama yang kita akui sampai saat hari ini. Yang ini nanti akan ada di masa depan, yang tetap harus kita yakini karena sabda Rasulullah SAW berbicara seperti itu. Apapun yang kita lakukan, melakukankah, tidak melakukankah, meyakini, tidak meyakini, berperan, tidak berperan, menerima pro atau kontra, ini pasti tetap akan terjadi. Cuma nanti pasti akan diketahui di manakah keberpihakan kita. Ada satu hikmah sebagai penutup. Kenapa kita harus selalu mengaitkan hati kita dengan Palestina, terlepas dari yang saya sampaikan tadi secara singkat saja. Bulan yang lalu, tepatnya sama hari ini, hari Sabtu, pas tepat bulan yang lalu, Sabtu pekan kedua, saya sholat duhur di daerah Merapi Merbabu. Posisi waktu itu kami mau ke Dieng, mampir di sebuah masjid kampung di jalan provinsi dari Boyolali ke Magelang, masih di atas Merapi Merbabu. Sholat duhur, masjidnya masjid kampung, pas pinggir jalan provinsi. Yang imami itu pakai gamis putih, besar badannya, perawaan Arab. Setelah sholat, saya sapa. Posisinya saya tidak sempat berjamaah, saya masbuk. Setelah selesai, saya sapa. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Ternyata ada penerjemahnya. Ternyata beliau itu sedang ngabdi mengajar, itu sudah 1 bulan di Merapi Merbabu. Saya kira mungkin dari Yaman atau dari mana gitu. Ternyata beliau memperkenalkan saya dari Gaza. Berarti kalau sebulan yang lalu sudah melebihi tanggal 7 Oktober sudah kejadian. Ngobrol, saya minta nasihat 2 kepada beliau karena saya memang tidak ada acara di situ. Saya mau lanjut. Tidak panjang ngobrolnya, kurang lebih 20 menitan. Saya nanya, "Syekh, a'tini al-mau'idhah minka." Tolong saya diberikan nasihat, Syekh, biar saya bisa sampaikan ke sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya. 2 kata beliau. Yang pertama, jangan hukumi Gaza sebagaimana yang terjadi di sini. Saya perjelas, maksudnya apa yang terjadi di Gaza jangan disamakan dengan paradigma kita menilai kejadian yang di sini. Contoh nih, gampangnya nih. Kalau kita menilai berperang itu di sini baik atau buruk, Pak? Saat ini buruk, karena kita damai. Maka kita damai melihat berperang itu berarti berperang buruk. Maka kita menilai yang di sana kalau berperang buruk, versi kita di sini. Jangan menilai kondisi di sana dengan kondisi kita di sini. Maka kita akan mengomentari, kenapa harus berperang? Nanti akan ada yang terbunuh, ada yang ini. Itu pesan beliau. Jangan menghukumi keluarga saudara kami di Gaza dengan apa yang terjadi di Indonesia, kata beliau. Tidak akan nyambung nanti, bahkan kontraproduktif. Yang kedua, kata Syekh, satu pelajaran yang bisa kamu ambil. Kata beliau, Indi, kalau kamu melihat apa yang tampak terjadi di Gaza, cuma satu saya minta, kuatkan imanmu. Kuatkan imanmu, jangan yang lain dulu, imanmu dulu kuatkan. Mungkin kamu menangis, mungkin kamu sedih, mungkin kamu meratapi, mungkin kamu empati, simpati, tapi kalau imanmu nggak bertambah, maka ada yang masalah ketika kamu melihat tampilan-tampilan tentang keluarga kami di Gaza. Kenapa? Coba mohon maaf Bapak Ibu, beberapa kali juga saya membaca di grup kami, dapat informasi dari saudara-saudara di sana.
Logika kita kalau menilai, Pak, kalau kondisi seperti itu, rumah dibom, anak badannya tercerai-berai, kalau kita sebagai orang tua saja, Pak, apa yang kita rasakan? Menangisnya nggak karuan. Tapi menariknya mereka semuanya kok masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Saya masih ingat kejadian dulu sekali, saya jadi wali kelas. Anak saya di SMA kelas 3 waktu itu naik Innova, mungkin Panjen masih ingat kisahnya ini. Naik Innova melintasi rel kereta api di Sidoarjo, ketabrak kereta api. Bapak ibunya di depan meninggal, live siaran langsung di depan dia. Sepupunya yang di tengah 2 meninggal, dia sama kakak perempuannya di belakang selamat. Melihat kepala bapaknya itu pecah. Live. Dia menceritakan, saya melihat kepala bapak saya itu pecah, Ustaz. Beberapa detik kemudian saya sudah hilang, pingsan. Saya datangin langsung di Dokter Sutomo, posisi tubuhnya itu bengkak-bengkak. Yang apa yang muncul di kalimatnya? Le, piye kabare? Pakai bahasa Surabaya saya jawab. Saya tanya, piye kabare? Jawabannya apa? Alhamdulillah, Ustadz. Kondisi seperti itu masih mengucapkan alhamdulillah. Itu perasaan banget, sampai saat ini saya masih ingat. Apalagi kalau kejadian-kejadian di Palestina dan di Gaza. Makanya ada sesuatu yang nggak masuk akal kita. Kok masih kuat? Kok masih mau di sana? Kok nggak mau pergi? Kayak relawan yang tadi malam diliput sama Jazira. Saya melihat di Jazira tadi malam ada 2 karyawan relawan kita yang kemudian dikomentari kenapa masih mau mendedikasikan dirinya di rumah sakit Indonesia, padahal baru saja digempur sekitarannya. Jawabannya sungguh luar biasa, karena mereka di sini adalah sudah saudara keluarga saya, orang Indonesia. Cuma mengucapkan saudara saya. Tentunya bukan saudara secara nasab, tapi kita meyakini saudara secara keimanan. Maka hikmahnya, kata Syekh itu tadi, kalau kamu melihat sesuatu tampilan, mau melalui handphonemu, televisimu, maka munculkan yang pertama adalah keimanan. Karena yang ditampilkan oleh saudara-saudara kita di Gaza itu adalah semuanya sumber dari sebuah keimanan. Kalau nggak ada keimanan nggak mungkin seperti itu. Dan yang terakhir ada sebuah nasihat yang menarik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini tentang Baitul Maqdis, apa yang bisa kita berikan? Cuma satu. Berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Rasulullah berfatwa. Untuk siapa? Untuk kita. Tidak hanya untuk sahabat ini, tapi untuk kita. Beliau menjawab, Rasulullah, itu adalah bumi yang terbentang dan mahsyar. Datanglah ke sana dan laksanakan sholat di sana, karena sholat di sana ternilai dengan 1000 sholat di tempat lain. Kita mengenal hal itu, hadisnya. Tapi hadisnya jangan berhenti di sini. Kita biasanya berhenti memotong hadis itu di sini. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali, sholat di Masjid Nabawi 10.000 kali, sholat di Masjidil Aqsa 1000 kali. Tapi masih ada lanjutannya di sini. Apa itu? Lalu sahabat bertanya, bagaimana pendapat Tuhan jika seorang tidak mampu untuk datang ke sana? Ya Rasulullah, Sayyid, maka diartikan tuan di sini. Jika seseorang tidak mampu untuk datang ke sana, Nabi menjawab, hendaklah dia memberikan hadiah minyak untuk penerangan di sana. Hadiah, saya berikan kata besar, falyuhdi ilaihi, bukan infak, bukan sedekah. Ini kata hadiah. Hadiah itu huda. Huda itu lembut. Saya ngasih hadiah ini ke Mas Naufal. Mas Naufal hadiah semangka, tapi saya berikan dengan cara yang tidak lembut. Saya lempar misalnya. Ini bukan hadiah. Saya ngasih uang 1 miliar, tapi saya lempar. Mungkin Mas Naufal tetap nerimo, tapi rotok batin. Tapi ya masih batin, maksud huncal saat. Karena hadiah itu hidayah, hidayah itu lembut sekali. Hadiah itu pemberian yang memberikan rasa kelembutan sekali. Maka ketika Rasul berfatwa ini, seharusnya kita juga yang menerima fatwa ini. Berikanlah hadiah-hadiah terbaik kepada saudara-saudara kita di sana. Terlepas mana yang bisa. Saya menyebutnya 3D. Dakwah, doa, donasi.
Kalau hanya mampu dengan dakwah, ya sudah, share, repost, itu saja. Kalau masih mau lagi, silakan ditambah doa-doanya. Jika memang masih mau lagi, silakan kalau punya kemampuan berdonasi. Karena di sini bahasanya minyak. Minyak itu harus ada barangnya, terbelikan. Bapak dan Ibu, saya percepat di poin ini. Singkatnya adalah penutup. Nanti kalau ada yang sesi pertanyaan mau nanya yang slide tadi, monggo ya. Saya kasih bahan untuk bertanya. Kita melihat di handphone kita masing-masing tiap malam, tiap hari, tiap awal hari, sebelum subuh kita selalu melihat adanya kematian yang dialami saudara kita. Rasulullah bersabda, wa kafa bil mauti wa idhon. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Coba baca terjemahan di sini Bapak Ibu. Rabbana amat tanas nataini wa ahya tanas nataini. Ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Engkau yang telah menghidupkan kami 2 kali. Gampangnya mati dulu yang disebutkan. Kalau saya sederhanakan, mati hidup, mati hidup. Memang seperti itu para ulama tafsir. Singkatnya, mati yang pertama apa? Ketika kita di alam ruh. Hidup yang kedua apa? Saat kita di dunia. Mati yang kedua saat kita di kubur. Penutupnya apa? Mati apa hidup? Hidup. Di mana? Yaumul akhir, kita akan hidup. Hidup itu kayak hidup saat ini. Bisa bahagia, bisa sedih, bisa sehat, bisa sakit, bisa kecewa, bisa kemudian tidak kecewa, senang. Atau bisa menyesal atau tidak menyesal. Maka kalau panjenengan melihat kayak tadi pagi misalnya, panjenengan melihat Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, saudara-saudariku, tampilan-tampilan yang membuat panjenengan itu tidak terenyuh. Naudzubillah. Saya berbeda pendapat dengan para psikolog-psikolog. Mohon maaf ya Mas ya. Masnya tadi kita bahas tentang psikologi, karena Masnya orang psikolog. Boleh nggak Bapak Ibu menampilkan video-video itu ke anak? Kita jawab tidak boleh. Para pakar psikolog, saya kemarin ngomong nanya sama para pakar spesialis kejiwaan, saya nanya, jangan Ustadz, anak kecil kita belum paham. Saya tunjukkan ke anak saya Pak yang kecil, usianya masih 3 tahun. Dia itu loh nangis Bu. 3 tahun itu loh nangis. Anak saya yang SD, ketika saya tunjukkan itu, perilakunya langsung berubah Bapak Ibu. Kok dia lagi ngapain gitu, agak-agak gimana, gregetan, saya tunjukkan, ini loh anak-anak di Palestina Gaza seperti apa nak. Langsung berubah Bapak Ibu. Mereka hatinya mungkin masih bersih. Terlepas apapun nanti pengaruhnya, saya meyakini pengaruhnya pasti apapun yang ditampilkan oleh saudara di Gaza, itu pengaruhnya pasti baik kepada kita. Bagi kita yang tetap punya niat untuk melihat kebaikan di situ. Kecuali kalau mereka yang sudah punya hati yang buruk. Tadi disampaikan oleh Mas Satria, sempat 2 hari Twitter trending topiknya, hashtagnya reading Quran. Mereka yang gak bisa baca, mereka mendengarkan, semuanya pengaruh dari apa? Dari kejadian di Gaza. Memberikan pengaruh, efek, dampak yang baik. Dan ternyata memberikan pengaruh. Khususnya apa? Memang Rasulullah itu pasti akan selalu benar. Wa kafa bil mauti wa idhon. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi kalian. Maka saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, tentunya banyak hikmah yang bisa kita ambil dari Palestina, dari Gaza dengan kejadian saat ini. Satu Pak, Ibu, ingatlah bahwasanya kita akan hidup.
di masa yang hidup kedua kali. Mati, hidup, mati, hidup. Maka pintar-pintarlah mengambil hikmah. Bapak-bapak khususnya yang sering keluar rumah. Yang sering keluar rumah. Ibu-ibu tolong sadari, bapak keluar rumah itu bukan untuk melakukan hal satu dan lain sebagainya. Itu urusan mereka masing-masing. Tapi aslinya mereka keluar itu menghadapi maut. Benar ya Pak ya? Kira-kira yang lebih cepat mati itu yang di jalan apa yang di dalam rumah? Yang di jalan. Jadi kalau para istri melihat suaminya keluar itu menghadapi maut, itu akan lebih sebuah doa itu banyak terucapkan, bukan prasangka-prasangka. Tapi kalau suami pun juga harus tahu keluar ini dia menghadapi kematian. Ayo saya tanya bapak-bapak, ada yang pernah merasakan microslip enggak? Siang-siang nyetir tiba-tiba kerasa ngantuk, nyetir di tol kok nyamping. Itu sudah tanda mau kecelakaan yang efeknya bisa jadi maut. Cuma karena panjenengan doanya banyak, akhirnya kemudian doanya nggak dikabulkan. Ya Allah 100 juta ya Allah, diganti sama Allah 100 jutanya itu selamat. Seharusnya panjenengan masuk rumah sakit habis 100 juta, tapi gara-gara doa itu memang 100 jutanya nggak dapat, tapi nggak masuk rumah sakit. Mau milih mana? Dapat 100 juta masuk rumah sakit, atau nggak dapat 100 juta nggak masuk rumah sakit? Pasti kita milih selamatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya bersyukur sekali beberapa hari ini itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Mas Novel kemarin kontak saya kapan Mas? Acara ini rencananya itu berapa pekan yang lalu? 1 pekan yang lalu ya. Saya 1 pekan yang lalu hari Sabtu Bapak Ibu sebagai penutup ini, pekan yang lalu saya ditabrak orang. Secara logika saya minimal kaki saya pecah. Kalau nggak gitu ya nyawa saya melayang. 1 pekan yang lalu subuh-subuh Pak. Di depan KFC Ahmad Yani. Yang hancur motor saya. Pertanyaan istri saya sederhana. Alhamdulillah ya. Masih diberi Allah hidup. Tapi yang namanya suami ya Bu, pikirannya itu kalimatnya istri kayak gitu, tapi yang ditanggung suami beda ya Pak. Kok bahas mati toh Bu, pingin dungan aku mati tah. Itu yang saya tangkap. Ya itulah suami-suami ya Ibu ya, mohon dimaklumi. Ternyata sekuat-kuat kita menjaga diri kita, ternyata ada saja orang-orang yang di luar kendali kita yang melakukan sesuatu kepada kita yang tidak baik. Maka pesan saya dari sekarang Bapak Ibu, ambillah hikmah sebanyak-banyaknya dari apa yang saat ini terjadi dari saudara kita dengan mengambil hikmah yang baik. Ucapan quotes saya kutip dari Ustadz Salim Afillah, jika engkau tidak tahu apa yang terjadi, janganlah engkau mengomentari yang tidak engkau ketahui. Jika engkau tidak mengetahui, maka carilah tahu dari pelaku kejadian tersebut, bukan dari orang yang tidak pernah menjadi pelaku, bahkan orang itu tidak pernah jadi korban dari perilaku Zionis. Gampangnya, kata Ustadz Salim Afillah, sudahlah urusan yang di sana, tanya langsung kepada mereka yang di sana. Kalau perlu tanya langsung kepada yang menjadi korbannya, apa yang mereka rasakan, bagaimana mereka yang rasakan terhadap Hamas, bagaimana yang mereka rasakan terhadap perilakunya Zionis. Tanya saja kepada mereka, biar itu menjadi jawaban yang paling objektif. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada yang kita obrolkan kami persilahkan. Monggo saya kembalikan ke Mas Satria. Silakan Mas. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Monggo teman-teman ada yang ingin bertanya. Hari ini kita belajar banyak sejarahnya juga. Oke, 1. Ada lagi dari bapak-bapak ingin bertanya? Siapa? Mau? Ya. Siapa lagi yang bertanya? Yang jelas sih saya sih bertanya juga. Ada lagi 1 lagi? Mungkin kita mulai dulu aja dengan 1.
Mbak tadi yang angkat tangan G. Mbak siapa mungkin bisa disebut namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, terima kasih saya diberi kesempatan untuk bertanya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan topik, tapi tetap berhubungan dengan Palestina ya Pak ya, Israel dan Palestina. Jadi sebelumnya saya mungkin memperkenalkan diri. Saya Andini, saya mempunyai bisnis di bidang ekspor impor. Jadi membantu pengiriman melalui kontainer maupun udara ke seluruh negara. Dan sudah 10 tahun ini kami bekerja sama dengan seluruh agen di seluruh negara tadi. Salah satunya adalah agen Israel. Saya tahu bahwa berita konflik Israel dan Palestina ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi saya mencoba untuk memisahkan antara bisnis dan persoalan itu tadi konflik. Nah, di bulan Februari tahun ini saya berkesempatan untuk bertemu agen tadi itu, agen Israel di Singapura. Karena ada pertemuan conference seluruh agen di seluruh dunia. Dan saya menggunakan hijab bertemu beliaunya, namanya Albert. Dia memperkenalkan diri dan dia saya lihat secara personal ya Pak ya, itu orangnya open dan tidak diskriminasi atau seperti apa. Dan dia bilang saya Zeus, ya Yahudi, saya lahir di Yaman dan dia tinggal di Tel Aviv, ibu kota Israel. Tetangga sebelah, saudara-saudaranya banyak keturunan Yaman. Dan kemudian juga untuk hubungan dengan para tetangga dan sekitarnya ya di Tel Aviv mungkin ya Pak ya, itu so far so good, nggak ada perselisihan ataupun apapun lah yang seperti diberitakan di media. Ini yang Albert sampaikan kepada saya gitu. Nah, jadi agak sedikit membingungkan Pak, apakah memang seperti posisi ya tadi mungkin di Gazanya itu dengan kota Israel Tel Aviv ini sangat berkebalikan, karena saya sendiri juga belum pernah ke Israel seperti apa ataupun ke Palestina. Terus yang kedua Pak Ustadz, jadi ini sedikit bergejolak ya Pak di hati saya, karena selama ini kan saya membantu pengiriman itu memang tidak mendapatkan uang atau saya menjual, tapi kami bekerja sama misal dengan PT A di sini, pabrik A ini mengirimkan barang ke Israel, mungkin sebut saja contoh ya Pak ya, Mayora. Nah Mayora ini dari Jakarta dia kirim ke Asdod, Israel, makanan atau apapun, tapi kan saya tidak tahu tujuannya untuk apa. Dan di sana selama proses pengiriman itu kan ada dokumen dan lain-lain. Nah itu kami siapkan. Kebetulan staf saya itu ada 3 untuk menghandle pengiriman itu tadi. Sebenarnya sudah dari 3 bulan yang lalu tuh saya sudah ini di stop apa enggak ya gitu loh, kerjasama kita dengan agen Israel itu tadi gitu, karena saya juga tidak tahu tujuannya itu untuk apa. Tapi ada masukan juga bahwa kalau kita tidak mengetahui dan tidak tahu asal usulnya atau dasarnya apa, kita hanya melakukan maksudnya bisnis ya Pak ya, itu tidak masalah. Tapi ya itu tadi saya mohon saran, mungkin barangkali yang saya lakukan ini juga tidak betul, dan saya juga berharap dari bisnis saya ini penuh dengan berkah gitu Pak Ustadz. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Pak Ustadz di ini dulu. Terima kasih Ibu. Ada 2 hal yang ingin saya sharingkan. Ini bukan jawaban saya, tapi jawaban dari 2 orang ini, Bunda. Yang pertama seorang syekh, yang kedua seorang ustadz. Syekh ini dari Gaza. Kalau ini kita lihat, mulai Yerusalem, kemudian Hebron di sebelah sini, kemudian tadi Gaza yang di sebelah sini. Misalnya nih, secara geopolitiknya saja, Palestina ini kan saat ini dipimpin oleh Abbas. Tapi menariknya kalau bahasa kita provinsi di Gaza,
Itu kemenangan kalau yang di Yerusalem sendiri kan Fatah ya kalau secara politiknya. Sedangkan kalau di Gaza itu kan adalah Hamas, ya. Hamas memenangi kalau di Gaza itu kurang lebih sekitar 50 sekian persen suara politiknya. Maka pasti ada juga yang berbeda pendapat dengan Hamas. Tapi mayoritas sepakat. Oke. Sama halnya ketika yang di Yerusalem, di situ kan ada gerakan sisi militernya yang bernama Fatah. Dan bahkan saat ini itu kalau di Yerusalem itu mulai banyak, ada Lionsgate, ada kemudian Brigadir Jenin dan lain sebagainya yang sama kayak Hamas lah kalau boleh saya sebut seperti itu. Nah, menariknya dari ucapan-ucapan Syekh ini yang saya dapatkan itu memang tidak semua yang di Gaza itu setuju dengan apa yang dilakukan oleh Hamas, langsung menyerang. Meskipun kemarin sempat beredar, kita ketahui 3 hari yang lalu di Twitter, ternyata yang pertama kali menambah konser yang tanggal 7 Oktober itu, konsernya orang-orang Israel itu yang menembak ternyata Israel sendiri. Bahkan videonya sudah muncul yang take dari helikopternya itu. Dan itu sudah dikonfirm, diakui ternyata mereka seperti itu memang. Ya busuknya dan lain sebagainya. Nah, ketika Hamas melakukan seperti itu kan orang-orang Gaza pun tidak sepenuhnya setuju. Maka banyak terjadi perbedaan. Nah, sekarang saya jawab terkait dengan kondisi yang di Israel, bagaimana kita menyikapi terkait dengan orang-orang Israel tersebut. Ada yang menarik dari seorang syekh, Bunda. Caranya itu sederhana. Tidak semua memang orang Israel, orang Yahudi yang di Israel ini semuanya buruk. Dan kita tahu banyak yang pro dengan Palestina, orang-orang Yahudi itu sendiri. Nah, maka gampangnya kata syekh itu menasehatkan, kamu harus tahu dulu ketika kamu berinteraksi dengan mereka, apakah mereka ini kemudian pro dengan saudaramu atau mereka kontra dengan saudaramu. Satu, sisi netralnya beliau mengomentari, kita mencari terlebih dahulu orang ini Yahudi yang baik ataukah yang tidak baik. Karena apa? Mau nggak mau kalau sejarahnya Rasul, kita harus berterima kasih loh sama orang Yahudi yang baik. Contoh, Rasulullah dibawa sama Abu Thalib ke Syam. Lalu ada rahib Yahudi yang nanya sama Abu Thalib. Rasulullah masih kecil saat itu. Nanya, ini siapa? Kata Abu Thalib, ini anakku, ibni. Apa kata orang Yahudi ini? Waduh, kalau ini bukan anakmu, anak ini luar biasa. Ditanya sama Abu Thalib, pamannya Rasulullah, emang kenapa? Dari tadi aku perhatikan, semua tanda-tanda Nabi akhir zaman ada di anak ini. Ada di anak ini. Cuma satu kekurangannya, anak ini harusnya yatim piatu. Lah kok ini punya bapak? Karena kan diakui oleh Abu Thalib, ini anakku. Tapi setelah itu Abu Thalib berkonfirmasi kepada rahib Yahudi ini yang baik. Apa jawabannya Abu Thalib? Oh enggak. Ini keponakanku, bapaknya sudah meninggal. Langsung rahib mengatakan, saat ini tolong secepatnya engkau kembali ke Mekah. Jangan di Syam. Kenapa? Nanti orang Yahudi akan membunuh anak ini. Yang mengucapkan ini orang Yahudi, menyelamatkan Rasulullah. Berarti ada Yahudi yang baik. Dan ini yang diucapkan alasan argumentasi dalilnya oleh syekh ini. Tidak semua orang Yahudi itu buruk. Maka kalau kita ada interaksi, bisnis interaksi yang lainnya, satu yang dilakukan cari tahu apakah mereka ini yang disebut dengan Zionis. Kalau saya menggunakan kata Zionis berarti itu yang tidak baik, yang terlaknat. Tapi kalau yang lainnya masih kita bisa berinteraksinya. Dengan cara apa? Sederhana, sampaikan saja informasi-informasi tentang pro kita kepada Palestina, Gaza. Bagaimana sikap mereka? Jika bertolak belakang, berarti mereka memiliki permasalahan dengan Palestina. Maka pada posisi ini, monggo panjenengan memilih, memutuskan. Karena wilayah ini bukan masalah halal haram. Saya ulangi lagi ya,
Wilayah masalah boikot, memutuskan hubungan, memutuskan bisnis, diplomatik dan lain sebagainya, itu bukan masalah halal sama haram. Bukan kategori itu, bukan sudut pandang itu. Karena pakai sudut pandang itu ya pasti halal. Tapi sudut pandang yang kita pakai adalah kalau di dalam bahasa agama kita al-wala wal barro. Namanya loyalis atau tidaknya kita dengan saudara-saudara seiman. Tidak menjadi sebuah boikot itu wajib kok, hanya anjuran. Karena Rasulullah pernah melakukan hal itu ke Bani Salamah. Rasulullah ketika ada seorang pemuka Bani Salamah kemudian mengatakan, aku tidak akan mengirim benih mulai saat ini sampai nanti Rasulullah mengizinkan kembali kepada kota Mekah saat itu. Jadi nggak dikirimi, nggak disubsidi. Baru Rasulullah bilang, tolong diputus boikotnya, kamu berikan subsidi lagi. Baru mau kaum pemuka Bani Salamah saat itu setelah mendapatkan izin kembali dari Rasulullah untuk memberikan subsidinya ke kota Mekah. Maka ibu, pada wilayah ini jawaban saya mengutip syekh tersebut, satu, cari tahu dulu partner koleganya itu Yahudi yang pro atau yang kontra. Yang kedua, monggo panjenengan pilih apakah panjenengan lanjut atau tidak, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang panjenengan lebih mengetahui efeknya terkait dengan sisi income, visi keluarga dan lain sebagainya. Karena ini bukan masalah halal haram, hanya pada wilayah al-wala wal barro, loyalitas kita kepada saudara-saudari kita yang terzolimi. Sedangkan jawaban dari Ustadz itu hampir sama, namun dikembalikan selama kita tidak mengikuti hitam di atas putih, maksudnya kita yang menaikkan ada sesuatu yang langsung ada kaitannya dengan kita, itu kalau bisa kemudian dikurangi. Maksudnya mungkin bisa didelegasikan dan lain sebagainya, kata Ustadz ini. Namun mengomentari yang baru muncul kemarin, fatwa dari MUI sudah muncul haram. Maka kembali lagi kepada masing-masing kita, karena fatwa tidak selalu mengikat. Fatwa pada tataran-tataran hanya menguji sebuah kata anjuran saja. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Kalau saya pribadi menjawab, kita ikuti apa yang disampaikan oleh MUI dengan semampu kita. Semampu kita. Kalau kita masih menggunakan yang lain, monggo. Tapi kalau kita mampu meninggalkan yang ini, ya yang ini dulu yang ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz, semoga menjawab. Jadi bagi yang ingin mengikuti MUI bisa sementara ganti McDonald jadi bakmi rock and roll, sate asin soda, sate asin Garuda atau bakmi saudagar gitu ya, sekalian promosi. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Mangga Mas. Mangga, agak berdiri. Maju. Soalnya nggak nyampe ininya, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz, maaf izin bertanya terkait banyak polemik ya yang terjadi di Palestina. Pastinya muncul banyak pro dan kontra terkait dengan Hamas ya Ustadz ya. Saya pernah baca ada komentar yang yang namanya jihad itu harus mengikuti umaro Ustadz ya, atas persetujuan umaro. Dan ada yang mengomentari bahwa Hamas itu bergerak tidak sesuai dengan persetujuan umaro Palestina, yaitu Mahmud Abbas. Itu gimana hukumnya? Terlepas dari itu ya saya tetap mengidolakan seluruh mujahid yang ada di Palestina, Al-Qassam, Hamas dan lain-lain, Abu Ubaidah dan lain-lain. Dan perihal itu gimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz, perihal argumen yang saya sebutkan tadi Ustaz. Apakah ketika jihad harus mengikuti umaro atau ulama Ustaz? Seperti itu. Terima kasih Mas Edson. Bapak Ibu pernah dengar hadis nggak? Orang dikatakan meninggal syahid itu karena apa penyebabnya?
Pernah mendengar apa saja? Orang yang meninggal kemudian dikatakan statusnya syahid. Kena apa saja? Tenggelam, perang, perjalanan, safar. Ibu-ibu saat melahirkan. Saat apa lagi? Ada lagi? Bekerja karena melakukan kewajiban, pulang dari majelis taklim. Mau? Intinya dalam satu hadis itu ada 12 kata Rasulullah, orang kalau mendapati kematian yang seperti ini maka nanti akan terstatuskan mati syahid, tenggelam, kejatuhan bangunan dan lain sebagainya. Para ulama mengatakan untuk mati syahid itu banyak caranya. Tapi dari semua itu yang tertinggi tetap dalam peperangan. Kenapa? Kalau yang meninggal seperti ini, kalau jasadnya ditemukan tetap harus dikafani, harus dimandikan terlebih dahulu, dikafani, disolati, baru dikuburkan. Tapi kalau kematian syahid, maka setelah peperangan maka berbeda. Satu dulu poinnya, syahid dalam peperangan berbeda. Ini tadi saya sampaikan Hintum binti Amr itu dalam perang Uhud itu mendapati anaknya meninggal, saudaranya meninggal, suaminya meninggal. Mungkin tadi sudah teman-teman baca, dia itu sampai membawa 3 jenazah syuhada perang Uhud dalam peperangan. Nah, sekarang perang atau jihad itu perspektifnya bagaimana? Apakah dari umaro, apakah dari ulama? Maaf, kalimat ini tolong jangan ditabrakkan. Perintah untuk jihad tetap dari umaro dan ulama. Contoh nih, kita dulu Surabaya pasti pernah mendengar kisahnya. Kenapa kok Bung Tomo berucap seperti itu? Karena umaro saat itu mulai muncul ide tapi belum berani, dititipkanlah melalui Bung Tomo, plus ditegaskan oleh fatwa dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari tentang resolusi jihad. Dengan radius orang yang bisa melakukan sholat safar, sholat qashar kurang lebih 98 kilo, radius dari Surabaya 98 kilo, wajib fardu ain untuk jihad. Fardu ain. Tapi yang tetap dipilih dari radius itu ada kondisi-kondisi, ada orang-orang yang terkategorikan. Siapa yang wajib berjihad? Bukan kemudian terhukumi keseluruhannya. Misalnya ibu-ibu ini semuanya jihad, ya enggak. Ya segampangnya kayak catatan yang di rokok itulah. Ada pengecualiannya. Kalau di rokok pengecualiannya siapa itu? Ibu hamil menyusui, itu yang dilarang ya. Makanya bapak-bapak nggak pernah menyusui, makanya nggak terlarang ya. Akhirnya hukum itu menjadi mutlak. Kenapa? Karena ada umaro, ada ulama yang menegaskan tentang jihad itu. Nah sekarang bagaimana dengan yang di sana? Tadi sudah saya tegaskan, kata Syekh yang saya temukan di Merapi Merbabu, jangan hukumi yang di sana dengan hukum di sini. Misalnya nih, kita yang di sini pakai kitab. Hukum di kitab tentang jihad itu di Al-Quran memang harus perintah umaro. Pertanyaan saya sekarang, definisi umaro ini siapa? Apakah presiden? Ataukah kemudian gubernur gak boleh ngambil sebuah keputusan? Kalau analoginya Indonesia, gubernur boleh gak mengambil keputusan yang berbeda dengan keputusan presiden terhadap kondisi Jawa Timur? Boleh gak Pak? Boleh. Nah sekarang kita mengetahui bahwasanya Gaza itu secara pemerintahannya, sudah saya sampaikan tadi geopolitiknya, dikuasai, disetujui, mereka memilih, mayoritas masyarakat Gaza memilih Hamas. Berarti Hamas representasi dari pemimpinnya, umaroknya. Tapi saya tidak berbicara pada wilayah politik di situ, saya berbicara dalam literasi kitab. Misalnya gini, saya tutup di sini Mas Edson. Kalau kita baca kitab-kitab tentang jihad, nanti saya rekomendasikan kitab Jihad karangan Yusuf Qaradawi. Ini cukup menarik. Diterbitkan oleh Mizan. Kalau teman-teman tahu Mizan, ini kan teman-teman liberal juga. Tapi menariknya memberikan komentar oke dengan tulisannya Yusuf Qaradawi.
Biasanya Yusuf Qaradawi agak diserang, tapi untuk yang kitab jihad itu keren. Yusuf Qaradawi menyampaikan bahwasanya jihad itu pasti akan terikat dengan kondisi yang terupdate saat terjadi. Tapi saya tutup dengan bahasa hadis yang sederhana. Salah satu kutipan di situ yang saya baca adalah bunyinya seperti ini. Jihad yang terkecil dan itu distatuskan syahid sampai bersimbah darah, bahkan dianalogikakan sebagaimana pertempuran adalah man kutila biduni malihi fahuwa syahidun. Mereka yang sedang menjaga, membela hak kepemilikan hartanya, teman-teman mau dicopet, lalu teman-teman kemudian membela, ini dompetku, ini hartaku, ini tasku, kemudian terbunuh, maka orang itu terbunuh dengan posisi status syahid. Baru dompet, tas, sepatu, harta-harta yang tidak terlalu bernilai dibandingkan harta yang bernama negara. Maka pada posisi ini teman-teman, kita hormati perjuangan-perjuangan saudara-saudara kita, karena sekali lagi mereka korban, bukan pelaku. Namanya korban, pasti fleksibilitas hukum itu seharusnya kita lihat banyak kemudahan untuk mereka mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Islam tentunya. Yang terakhir, kalau mereka korban, jangan mudah-mudah kita untuk memberikan statement yang menyakiti hati korban. Dia membela, lalu kemudian teriris tangannya. Ada ibu-ibu yang membela tasnya, kemudian teriris. Lalu ada yang komentari tetangganya, makanya ta bu, nek sampean dicopet yo jar. No, lepaslah saja tas itu, jangan ini. Padahal kata si ibu, di tas itu ada semua harta saya. Kan karena si tetangga nggak tahu kalau isinya tas apa-apa. Ketidaktahuan kita dengan memberikan komentar, maka khawatir malah menyakiti saudara kita yang saat ini sedang jadi korban. Allahu a'lam bishawab. Maka terakhir, yang ketiga, ada yang ingin bertanya dari teman-teman? Oke, kalau enggak mungkin kita coba tutup Pak Ustadz. Baik. Teman-teman, kita hari ini belajar banyak banget, terutama terkait dengan apa sih yang harus kita lakukan, sikapi. Dari materi hari ini dari Ustadz kita mempelajari bahwa satu, hati kita yang ikut sedih, marah, kacau, dan segala macam itu yang kita rasakan gejolak tersebut, itu bisa menjadi sebuah tanda bahwa kita adalah orang-orang yang akan terpilih atau tidak. Jadi jangan skip berita-berita tersebut, jangan berhenti juga untuk menyuarakan tersebut. Itu paling tidak adalah langkah-langkah kecil kita untuk paling tidak menyatakan sebuah sikap kita ada di pihak mana. Yang kedua, kita kalau tidak bisa berbuat, mari kita berdoa. Mungkin sebelumnya kita hanya sekedar berdoa saat kita lagi ngelihat gambar-gambar tidak enak. Saat ini kita setiap sholat, kita jadikan doa kita buat saudara-saudara kita di Palestina juga. Yang ketiga, dengan ilmu yang ini kita dapat hari ini, semoga ini menjadi kebijaksanaan bagi kita untuk bisa memisahkan mana sih antara Yahudi, Kristen, Islam, Zionis, dan segala macamnya, sehingga kita juga lebih bijak juga dalam berkata, berucap, ataupun bertulis ya di sosmed kita. Maka mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz. Setelah ini kami persilahkan makan. Cuman Pak Ustadz, rencana besok ada kumpul juga Pak Ustadz. Oh ya. Di Gerahadi. Ya. Dari sini nanti teman-teman Surabaya Hijrah, KAF juga ini, kami dari Titik Balik juga bersedia. Pengen ke sana, bukan bersedia, pengen ke sana juga. Mas Giri malah pengen ke Gaza katanya. Pengen cepet. Dia pengen nutup dosa-dosa yang segunung katanya biar jihad sekalian katanya. Nah, jadi besok mungkin buat teman-teman yang pengen kumpul, kalau teman-teman Surabaya Hijrah pengen ngumpulnya di belakang Taman Hapsari ya. Itu rencananya jam berapa? 5:30 dari sana. Buat Titik Balik kita rencananya mungkin di dekat Gubeng itu di McDonald. Ya, Black emang.
Ngaco. Ya jadi kita rencana di pom bensin itu kan ada tuku ya, kopi tuku, mungkin di situ aja atau di seberangnya ada Indomaret, kita kumpul di situ besok. Mungkin jamnya juga jam 6-an ya, jam 6 sampai setengah 7 kita ke sana. Ya sudah, kalau gitu mungkin kami serahkan kepada Ustadz. Monggo silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sejenak ketidakmampuan, kelemahan kita untuk membantu saudara kita di Gaza khususnya. Semoga dengan doa-doa kita yang penuh dengan keikhlasan, semoga dengan doa-doa kita yang penuh kehinaan ini, Allah tetap memberikan wasilah-wasilah kebaikan. Allah tetap memberikan sebuah tanda di mana keberpihakan kita, di mana rasa ini, di mana kehidupan ini selalu memberikan sebuah kenikmatan saat kita bersaudara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah, dengan segala takdir-Mu kami ridha ya Allah. Dengan segala kehidupan masa depan kami ya Allah, kami meridhai takdir kami ya Allah. Maka ridhoilah segala kehidupan kami saat ini atau nantinya ya Allah. Allahumma iyyaka na'bud, Allahumma iyyaka na'bud, Allahumma iyyaka na'bud. Dengan Engkau-lah ya Allah kami menyembah ya Allah. Walaka nusalli wa nasjud wa nas'a ya Allah wa nakhfid. Anta ya Rabb, Anta ya Rabb, Anta ya Rabbana. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruk wa na'udzu billahi ya Rabb, wa na'udzu billahi min kulli dhanbin ma nasitu wa ma amilna ya Rabb. Ya Allah, kami memohon pertolongan, kami memohon petunjuk, kami memohon hidayah-Mu, kami memohon taufik-Mu ya Rabb. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Maha Pengasih Penyayang. Allahumma irhamna ya Allah. Allahumma irhamna ikhwanana al-mustad'afina wal ikhwanana al-mu'minina wal muslimina fi Palestin. Wansur mujahidina ya Allah fi Gaza. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wad dhalimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal madlumin. Allahumma ya Allah alaika bil yahudil ghasibina mu'tadina ya Rabb. Allahumma syattid syamlahum wa farrik jam'ahum. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika masta'adza minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma harril ya Allah Masjidal Aqsa min yadik ya Hud. Allahumma bebaskan ya Allah, bebaskan ya Allah Masjidil Aqsa dari cengkraman, dari para kezaliman ya Rabb. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina ya Allah fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin washfihim min mardihim ya Allah. Waj'alhum ya Allah sakina, waj'alhum afiyah, waj'alhum shifaan, waj'alhum ridhaka ya Rabb, waj'alhum fadilaka ya Rabbal alamin. Wa kama narda ya Rabb, nas'aluka Anta ya Rabb ya muqallibal ya muzzilal kitaba ala nabi khairal anam. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an, Allahumma shfina bi shifail Qur'an, Allahumma zina bi zinatil Qur'an, Allahumma as'adna bi sa'adatil Qur'an, wa najjina ya Allah wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an, wa najjina minan nirani bi fadilatil Qur'an ya Rabbal alamin. Ij'al lana Qur'ana fi qulubina rabi'an ya Rabb. Allahumma ij'al Qur'ana nuran fi sudurina ya Allah. Ya Allah, dengan Al-Qur'an yang Engkau kirimkan, yang Engkau turunkan, kami dapat bersaudara,
kami memiliki kekuatan. Sebagaimana saudara-saudara kami meyakini Al-Quran memberikan kebaikan untuk kehidupan mereka selama mereka mendapatkan kezaliman dari para Zionis Israel, ya Allah, maka kami memohon berikanlah kemampuan kami juga untuk menikmati saat ini Al-Quran yang kami baca, Al-Quran yang kami pelajari, Al-Quran yang kami tadabburi, sehingga kami bisa melihat ternyata Al-Quran tidak hanya sebatas informasi, namun Al-Quran menjadi solusi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khalqil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil hummati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyatum fiha assalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya Heru Kusumadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan pertemuan ini. Barakallahu fikum. Saya akhiri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.